Pula bahwa beliau nanti akan menjadi istri Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di surga. Syekhah Sultanah, awal mula beliau termasuk orang yang ahli ibadah, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir dan juga bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suatu saat ketika itu mendengarkan seruan dari langit. Seruan tersebut mengatakan kepada Syekhah Sultanah, mintalah sesuatu, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekhah Sultanah, perempuan yang sangat cerdas dan juga pintar, tidak asal minta begitu saja. Ketika mendengar seruan tersebut, beliau mendatangi salah satu gurunya yang ada di Qasam, kalau nggak salah, Baku Syair, untuk bermusyawarah permintaan apa yang seharusnya aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Bakusar tersebut menyarankan kepada Syekhah Sultanah, tidak ada derajat yang tertinggi kecuali ketika seseorang bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara yaqoboh, secara langsung, bukan di dalam mimpi. Maka saat itulah Syekhah Sultanah berdoa supaya senantiasa bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, Syekhah Sultanah kapanpun ingin berjumpa dengan Rasulullah, dirinya bisa langsung bertemu. Bukan bertemu saja, bisa berdiskusi ataupun berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai orang-orang yang ada di kota ataupun desa Syekhah Sultanah yang namanya Maryamah, yang nanti kita sama-sama ke situ, mereka kalau ada permasalahan, bingung ingin melakukan sesuatu atau tidak, maka musyawarahnya dengan Syekhah Sultanah. Ketika bermusyawarah dengan Syekhah Sultanah tidak langsung menjawab ataupun mengarahkan, tetapi mengatakan, tunggu sebentar, aku akan bertanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke tempatnya dan langsung berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan yang memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Dijelaskan juga ada perbincangan ataupun pembicaraan antara Syekhah Sultanah dengan Al-Habib Abdurrahman As-Segaf beserta anak-anaknya ketika itu. Dijelaskan Syekhah Sultanah itu kalau ada daripada Alawi, Ahlul Bait yang ingin mendatangi dirinya pasti sudah tahu ketika wali tersebut, orang tersebut keluar dari rumahnya, belum sampai ke tempatnya Syekhah Sultanah, kecuali Syekh Abdurrahman As-Segaf. Syekh Abdurrahman As-Segaf bisa diketahui Syekhah Sultanah kalau sudah sampai depan pintu, baru Syekhah Sultanah tahu kalau Syekh Abdurrahman As-Segaf datang. Maka ketika itu ada perkataan bahwa seorang laki-laki itu pasti derajatnya lebih tinggi daripada wanita. Seorang laki-laki pasti memiliki derajat yang lebih tinggi, karena anak Syekh Abdurrahman As-Segaf ketika itu seakan-akan meremehkan perempuan di hadapan Syekhah Sultanah dan juga ayahnya. Maka ketika mendengarkan hal seperti itu, Syekhah Sultanah mengatakan kepada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, aku jawab perkataan anakmu atau aku diam beradab? Maka di situ Syekh Al-Habib Abdurrahman mengatakan, jawablah. Maka di situ Syekhah Sultanah mengibaratkan seperti unta. Manusia diibaratkan seperti unta. Dia katakan al-himil bil-himil waz-zaid laban wal-iyal. Unta laki dan juga unta perempuan semuanya bisa ditunggangi, semuanya bisa membawa barang-barang yang berat sama.
Tetapi ada kelebihan dari unta perempuan. Apa itu? Unta perempuan bisa mengeluarkan air susu, dan unta perempuan bisa melahirkan anak. Maka dari situ putra daripada Syekh Abdurrahman As-Segaf terdiam mendengarkan jawaban dari perempuan yang sangat cerdas, yang sangat luar biasa, yaitu Syekhah Sultanah Az-Zubaidiyah. Wallahu a'lam. Bentar lagi kita sampai. Dekat ha? As-Segaf dibilang sini. Masjid As-Segaf itu Syekh Abdurrahman As-Segaf dibilang Mugaddam Thani atau Absadah. Dibilangnya datuknya daripada Habaib yang dari keturunan Sayyidina Husain. Kenapa dari keturunannya dia dibilang Abdurrahman As-Segaf ini? Kalau satu aja anaknya dikuburkan di Zambal, niscaya dia cukup buat kasih syafaat orang yang dikubur di Zambal sampai hari kiamat. Jadi satu aja anaknya. Beliau punya anak laki-laki 13, semuanya orang besar. Dan 13 semuanya itu dikuburkan di Zambal tersebut. Jadi beruntung nanti insya Allah kita ziarah Zambal juga. Nah, beliau ini punya masjid nggak terlalu jauh, dekat berapa langkah dari Masjid Ba'alawi sini. Ini rumahnya, ini yang di ini rumah itu rumahnya Faqih Mugaddam. Ya, yang rumah hijau itu rumahnya Habib Abdullah Al-Haddad, rumah abahnya. Jadi dekat sama Masjid Ba'alawi nanti. Jadi di sini nih pusatnya Kota Tarim atau intinya Kota Tarim tuh di sini. Yang dibilang nggak keluar kumis orang-orang di sini kecuali jadi wali ya di sini nih, di Kota Tarim sini. Di sini tempatnya. Nggak sembarangan. Pendidikannya orang-orang solehin dulu di sini nih. Intinya Kota Tarim tuh di sini, daerah sini. Nah, nanti ini rumahnya Faqih Mugaddam, di belakangnya nanti tempatnya Syekh Abdurrahman As-Segaf, dia punya masjid di situ. Ketika dibangun masjid situ ya Syekh, katanya ini belakang Masjid Ba'alawi dekat. Kenapa kok buat masjid lagi di sini? Katanya kita nggak bangun masjid ini, kata Habib Abdurrahman As-Segaf, kecuali aku ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat yang dibangun mihrab tersebut. Dan Khulafaur Rasyidin duduk di tempat tiangnya tersebut. Ada empat arah itu tempatnya Khulafaur Rasyidin duduk. Nanti di sana ada tiang tempatnya Sayyidina Ali. Nanti banyak orang sini kalau lewat dia usapin tiang tersebut. Ketika kita tanya kenapa, katanya insya Allah yang nggak punya anak atau pengen punya anak lagi soleh dan soleha itu pegang itu tiang itu. Insya Allah bakal dikasih keturunan soleh dan soleha sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Segaf bangun masjid, nggak sembarangan bangun masjid, nggak kayak kita ya cari tukang yang cepat, yang benar. Beliau nggak cari tukang orang yang soleh, yang sholatnya dijaga, yang amalannya dijaga. Sampai beliau bilang makanannya pun dijaga sama beliau. Beliau berkata tukang-tukang yang kerja sama beliau makanannya beliau jamin selagi bekerja di masjidnya beliau. Sampai suatu saat pernah beliau ini terlambat ngasih makan. Ya biasanya jam 7 sama makannya jam 7. Beliau jam 7 belum kasih makan. Tetangganya ngeliat kok belum makan ini tukang-tukang. Mungkin Habibnya lagi nggak ada makanan atau gimana, atau pergi lupa sama ininya. Dibuatin sama tetangganya makanan buat tukang tersebut. Sekitar jam 9-an Habib Abdurrahman datang. Ketika bawa makanan, tukangnya heran, loh Habib kan tadi sudah kasih makan. Katanya enggak, kita nggak kasih makan. Kata Habib Abdurrahman, itu bukan makanan dari saya. Udah nggak usah kerja sekarang, istirahat dulu, pulang puasa, nanti udah berapa hari baru balik lagi kerja. Harus dijaga daripada pembangunan masjidnya, orang-orang yang bekerja sama beliau dijaga sama beliau buat masjid tersebut. Nanti di situ dibangun sumur sama beliau. Dia bilang sumurnya tersebut nanti ada jabiah, ada kolam. Iya, kolam itu nggak terlalu dibuat kolam renang kecil, ada namanya jabiah. Kayak kalau antum di Sewon datang ya ke tempatnya Habib Ali, ada tempat mandinya, wudunya, itu jabiah. Dibilang kalau di dalam kitab Al-Fiqh itu makruh. Iya, kalau ada orang ada junub atau ada mandi besar itu, mandi di situ, atau ada orang punya penyakit ya, orang punya penyakit gatal-gatal mandi di situ, nanti gimana kita bakal ketularan. Kata beliau enggak, kita angkat itu kemakruhannya daripada air tersebut, dan juga beliau bilang menjadikan air tersebut obat nanti.
Jadi setelah Habib Ali Khalaq Qasam, semua keturunannya daripada Faqih Muqaddam, Syekh Abdurrahman As-Segaf, Syekh Umar Mahdhar, ente yang tahu nama-namanya, Habib Abdullah Al-Haddad, semuanya itu solat semua di Masjid Ba'alawi. Jadi setiap inci dari Masjid Ba'alawi itu tempatnya sujudnya orang soleh. Iya, nanti masuk di sana jaga adab kita. Ketika mau masuk masjid, pertama niat i'tikaf. Habis niat i'tikaf nanti salat sunnah 2 rakaat aja, jangan banyak-banyak ya. Niat tahiyatul masjid digabungkan dengan salat duha, nyari barakah di situ. Diniatkan seperti itu. Di Masjid Ba'alawi itu banyak tempatnya, nanti di pojokan sendiri nanti dikasih tahu sama yang ngantar ya. Insyaallah di tempat pojok tempatnya Syekh Umar Mahdhar salat. Ketika ditanya, "Ya Syekh, kenapa engkau salatnya di pojokan situ, enggak di tempat yang lain?" Dibilang, "Iya, karena saya melihat Ka'bah langsung dari sini." Dia bilang gitu. Jadi dia sholatnya di situ. Kemudian di tiang-tiangnya, setiap tiang itu tempatnya orang soleh duduk. Zaman dulu orang-orang tua-tua sering sandarannya ya. Begitu juga orang-orang soleh di sini, mereka sandaran. Cuma di setiap tiang beda-beda. Ada tempatnya Syekh Umar Mahdhar duduk di situ, ada tempatnya Habib Abdullah Al-Haddad duduk di situ, ada tempatnya Habib Abu Bakar Idrus duduk di situ, ada tempatnya Abdullah bin Syekh Ba'alawi duduk di situ. Jadi tempat-tempatnya situ tempat-tempatnya orang soleh semua. Jadi di sekitar masjid itu adalah berkah tempat-tempatnya orang soleh. Insya Allah kita bisa ziarah di situ. Ada masjidnya Habib Abdullah Al-Idrus. Di masjid tersebut ada tempat khalwahnya beliau. Tempat khalwahnya beliau. Dibilang, mana yang lebih afdal kita ziarah, ke tempat kuburan atau tempatnya wali yang hidup, atau ke rumahnya? Dibilang lebih afdal datang ke rumahnya. Kenapa? Karena di tempat beliau tersebut, tempatnya dia dapat dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kecintaan sama Allah Subhanahu wa taala. Barakahnya lebih banyak di tempat yang beliau hidup tersebut. Nanti di tempat khalwahnya insyaallah masuk satu-satu ya, berdoa atau sholat di sana terserah gantian. Kemudian kita lagi nanti ziarah ke Masjid Mahdhar. Di Masjid Mahdhar itu masjidnya Syekh Umar Mahdhar. Dibangun masjid bersama beliau, dibilang masjid yang karamah di situ. Enggak ada orang yang berani macam-macam di masjid tersebut. Anak kecil pun lari-lari bisa jatuh kaki patah. Masjid karamah, masjid yang luar biasa. Dibilang kalau ada orang yang lagi khilaf di sini, ada yang masalah, ada yang musuhan, ya datang ke masjid situ buat sumpah di sore hari. Buat sumpah, katanya enggak lebih dari 40 hari bakal jelas mana yang benar, mana yang salah. Memang orangnya itu sakit yang salah, atau orangnya itu meninggal, atau gimana. Masjidnya Syekh Umar Mahdhar. Nanti kita ziarah ke tempatnya juga. Nanti ada air minum di situ. Dibilang barang siapa yang minum tersebut, insya Allah digampangkan dalam bahasa. Dia ceramah bisa gampang dipahamin sama orang, atau ngomong nggak benar bisa diperbaikin di situ daripada bahasa di sana. Ilmu bahasa juga kalau mau minum di airnya tempatnya itu. Insya Allah kita ziarah, niat ya dari sekarang niatin mau ziarah masjid-masjid. Kita niatin pertama kali datang ke Tarim ini cari tabarukan, antum ziarah ke tempat jalan-jalan yang dimana orang-orang soleh zaman dulu datang. Ya diniatin dari sekarang, mudah-mudahan dikasih barakah banyak sama Allah Subhanahu wa taala.
bangun, kan ada temboknya di depan. Iya iya. Cuma begitu takbir jebol temboknya, dibangun lagi, takbir lagi, sholat lagi, jebol lagi, akhirnya tidak lagi bangun lagi. Jadi bangun lagi. Ini masih aslinya. Nanti di depan situ ada sumurnya nih, bilang di Syifa sama yang sebelah aja nanti. Ini tempat dimandikan jenazah. Di sini. Di sini. Ini tempat apa belajar? Boleh duduk sini. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi wa birahmatillah. Adada ma fil milah salatan wa salaman daiman bidamullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadrun. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Alhamdulillah, kita selalu diberikan nikmat oleh Allah. Dimudahkan segala urusan, digampangkan segala apa yang kita inginkan. Bahkan kemauan kita semua diberikan oleh Allah. Tetapi selama ini kita hanya mensyukuri. Kita sudah mensyukuri, sudah. Tapi yang kita syukuri nikmatnya, bukan yang ngasih nikmat. Nikmatnya kita syukuri. Ya, tapi kenapa kita tidak mensyukuri yang memberi nikmat? Orang yang diberi tidak mensyukuri kepada yang memberi nikmat, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan. Nah, insya Allah kita dimudahkan sampai di tempat ini. Amin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah yang mudahkan kita ke sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaannya. Ala hadaniyah min sallallahu alaihi wasallam.
berarti sudah bakal jadi orang besar ini anak. Diambil itu Habib Abdullah Haddad. Ketika dia mau dikubur, ditanya mau dikubur daerah mana. Ini kan daerah macam-macam. Jadi Zambal ini wakafnya sebelah situ, sebelah sini ini tanahnya keluarga Ali Drus. Makanya bangun gubah ini dibilang kalau buat gubah ini nggak boleh kecuali punya tanah sendiri. Ya, kecuali tanah sendiri. Kalau tanah wakaf nggak boleh, haram. Kalau punya tanah sendiri makruh kalau bukan orang soleh. Kalau orang soleh nggak apa-apa. Kenapa? Nunjukin. Oh no, orang wali no, orang aulia kecintaannya Rasul, nggak apa-apa. Tapi kalau bukan nggak boleh. Jadi mau dikubur di mana? Kata beliau dikuburkan di bawahnya Habib Abdullah, terus di bawah kaki beliau. Ini dikubur di sini Habib Abdullah. Katanya ketika beliau dikuburin di sini, orang yang nguburin bilang, Allah, katanya dia bersumpah, kalau sama syariat nggak ngelarang, kita nggak mau naik dari kuburan sudah. Begitu naruh jenazahnya Habib Abdullah Haddad, kita nggak mau naik lagi, mau tinggal di sini sudah. Kenapa? Yang kita lihat kenikmatan yang ada, yang lebih dari kenikmatan dunia, kata dia. Kalau bukan gara-gara syariat yang larang, kita nggak mau naik lagi, udah mau di sini. Ngapain lagi kalau kita sudah jaminan surga? Ngapain lagi mau di dunia kan ya? Mau enak-enak, kata dia begitu. Gara-gara syariat kita naik, kata dia. Dikubur di sini Habib Abdullah Haddad. Jadi sebelumnya nanti ceritanya Habib Abdullah Haddad. Ada kan cerita beliau ini, ada yang orang mau tobat sama beliau. Ada ceritanya sekretaris, dia ini sekretarisnya Gaudi, hakim ini nggak benar, otomatis sekretarisnya nggak benar juga ngikut. Soalnya Gaudinya bilang, hakimnya bilang, no orang nggak benar, padahal orang benar. Nggak mau pas sekretarisnya nulis nggak benar. Kalau dia nulis benar, bakal dipecat, cari lagi yang lain yang sejalan sama hakim ini. Ya. Ketika datang seperti itu, ngelakuin banyak dosa dia. Sudah akhirnya dia merasa perbuatannya dia salah. Ya, akhirnya dia datang sama Habib Abdullah Haddad cari tahu. Kita ini sudah banyak dosa, kemana kita minta doa ini? Tahu kalau zamannya beliau itu ada namanya Habib Abdullah Haddad. Datang ke rumahnya Habib Abdullah Haddad, bilang cerita tentang kisahnya dia, pengalamannya dia. Kata Habib Abdullah Haddad, sudah disuruh mandi, disuruh sholat taubat, terus disuruh baca dzikir, disuruh kasih baca-bacaan sama Habib Abdullah Haddad. Pulang itu orang, iya begitu pulang ke rumahnya, nggak tahunya sakit, telunjuknya dia sakit. Biasanya dia nggak ada apa-apa, habis datang dari rumahnya Habib Abdullah Haddad, dia punya telunjuk sakit luar biasa telunjuknya. Nggak kuat lagi, dia datang ke dokter, tanya, kata dokter nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa nih. Tanya ke dokter lain, tetap begitu. Sampai beberapa hari sakitnya tambah, malam kadang tidurnya kurang, segala macam. Cari tahu kenapa, kata pikir-pikir, iya setelah saya tobat sama Habib Abdullah, tangan saya sakit ini. Mungkin ada apa-apa, cari tahu sama Habib Abdullah. Datang ke Habib Abdullah, ya Habib, kita ini udah tobat nih, udah minta maaf segala macam. Kenapa kok tahu-tahu sakit, sebelumnya nggak sakit? Kata Habib Abdullah, mungkin itu kafarah, artinya pengganti daripada kamu disiksa di akhirat, diganti di dunia dengan sakit. Jadi husnudzon ya, prasangka baik. Kita kalau ada yang punya sakit, mudah-mudahan kita nggak ada yang sakit, dikasih afiat. Tapi kalau sama ada yang sakit, keluarga kita atau siapa, mungkin itu pengganti kita biar nggak disiksa di akhirat, diganti di dunia ini. Ya, husnudzon, prasangka baik sama Allah. Dibilang doa itu pasti dikabul sama Allah. Nggak ada orang yang berdoa kecuali dikabul. Cuma dikabulnya ada 3 sebab. Yang pertama langsung dikabul di dunia. Yang kedua enggak, tolak dari bala. Seharusnya dia jatuh, akan tetapi gara-gara doa enggak jadi jatuh. Yang ketiga disimpan nanti dibuat akhirat, dia punya masalah, imbalannya kurang amalannya kurang berat, diganti kayak gitu. Kata Sayyidina Ali, kalau soal mereka tahu, bakal mereka enggak mau dikabulkan doa di dunia buat di akhirat nanti. Orang ini sakit, dibilang kata Habib Abdullah buat kafarah nanti, gantinya mungkin. Ya sudah, dia sabar-sabarin pulang dia. Akan tetapi ketika pulang tambah sakit luar biasa, sampai nggak bisa tidur, sampai ngeluh dia. Kenapa nih habis tobat kok kayak begini? Ngeluh habis-habisan. Saking lamanya dia nggak ketidur, akhirnya dia ketiduran. Iya, dalam mimpi dia mimpi dia meninggal. Dia mimpi dia dimandiin, dia ngelihat dia dimandiin, dia ngelihat dia dibawa ke jenazahnya. Sampai di dalam kubur. Ketika di dalam kubur datang malaikat. Ketika mau ditanya, dia nggak bisa jawab, mau dipukul sama malaikat. Kata dia ketakutan sudah mau dipukul sama malaikat. Ketika mau dipukul, datang Habib Abdullah Haddad. Kata Habib Abdullah Haddad, jangan, ini jamaah saya. Jangan, ini jamaah saya, beliau bilang begitu. Akhirnya dia bangun pagi-pagi. Ketika dia bangun pagi-pagi,
datang ke Habib Abdullah Haddad sholat subuh, biasanya habis sholat subuh salaman ya, muter-muter salaman begitu. Muter-muter salaman, dibilang salaman tersebut gara-gara malaikat ini bergantian shiftnya, ada shift pagi, shift malam. Jadi gantiannya kapan? Waktu pagi itu salaman tuh malaikat, kita salaman ngikut, nanti udah dapat salaman sama malaikat, barakahnya begitu. Sore sama malam hari. Ketika mau salaman, ketika dia mau cerita sama Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad sudah kasyaf, sudah tahu. Dia bilang katanya, mimpi yang kamu lihat tadi malam itu benar. Mimpi yang kamu lihat tadi malam benar. Senang dia bilang, ya Habib, itu buat saya aja atau buat semua orang? Kata beliau, itu buat semua orang yang cinta sama aku, yang ada ikatan sama aku. Ya, kita alhamdulillah, kita sering baca Ratib Al-Haddad, kita baca, guru kita juga baca kitab-kitabnya Habib Abdullah Haddad juga. Alhamdulillah kita datang ziarah sini, mudah-mudahan kita digolongkan juga rombongannya Habib Abdullah Haddad. Juga di sini ada cerita tentang manfaat ziarah Habib Abdullah Haddad. Ada orang umrah, habis umrah atau haji, dia mau ziarah Nabi SAW, akan tetapi nggak sempat, ada halangan, nggak bisa ziarah Nabi SAW. Pulang dia nangis-nangis panjang jalan. Pulang nangis-nangis sampai orang Tarim semua ini tahu, orang-orang tahu. Kenapa nangis? Katanya, iya, kita ini ada hajat banyak, pengen minta sama Rasul, pengen tawassul sama Rasul SAW. Hajat kita banyak, cuma nggak sempat datang ke Rasul. Minta ke siapa hajat-hajat saya? Saya ini banyak utang, saya banyak pikiran, saya banyak apa, disebutin begitu dia. Siapa yang mau ngabulin hajat kita? Tengah malam dia mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, katanya, kenapa engkau nangis? Kata Rasul, ya Rasulullah, aku ini mau datang, mau ziarah, mau tawassul sama engkau, meminta hajat banyak. Kata Rasulullah, apakah kamu enggak tahu barang siapa yang ziarah anakku Abdullah Haddad, niscaya dikabulkan 70 hajat. Bukan 1, 2, 70 hajat katanya. Datang ke sini manfaat banyak. Selain kita dekat sama Habib Abdullah Haddad, juga mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabuli ini. 70 hajat dari sekarang minta, sebutin tuh semua. Apa aja kita, keluarga kita semua diminta. Buat anak cucu-cucu kita juga diminta semua. Minta sini sama Habib Abdullah Haddad. Begitu nyari, sedangkan rombongan ayo sudah naik kapal, kalau kelamaan nanti ketinggalan Arafah, nggak bisa haji deh. Begitu, ditinggalin sama perahu beliau ini. Lewat kapalnya, ditinggalin, cari-cari loh, kemana kapalnya kok nggak ada, sudah jalan tuh kapal, sudah jalan. Ini diambil rida, diambil di atas, di atas air, jalan di atas air sama ridanya. Akhirnya ngelewatin itu perahu, rombongan perahu dilewatin sama beliau. Dilewatin itu perahu sama beliau. Akhirnya bilang orang-orang dijulukin Basya Meleh, ini Sahibus Syamlah, rida gitu. Ya, yang pertama. Juga beliau yang bilang Abdurrahman Asgar. Iya, dia beliau juga bilang katanya, nanti siapa aja yang bukan orang Tarim, artinya yang bukan habaib atau bukan orang Tarim, ya anggaplah kayak orang Jawa. Kalau kita bilangnya orang habaib itu bilangnya akhwal. Akhwal, ya. Apa akhwal itu? Akhwal itu gara-gara habaib pertama kali datang ke Indonesia, dia kawin sama orang Indonesia. Begitu kawin punya anaknya itu bilang sama saudara ibunya akhwal. Akhwal itu artinya saudara dari ibu. Semua orang Arab itu nggak ada ibunya asli, semua orang Indonesia, sehingga hubungan antara orang Arab dengan orang Indonesia itu namanya ahwal. Ahwal itu saudara ibu, dipersaudarakan lewat ibu. Semua orang Arab nggak ada yang asli, lain sama Cina. Kalau Cina kawinnya sama Cina, tapi kalau Arab tidak ada, semua kawinnya asli sini, sehingga disebutnya ahwal. Saudara dari ibu, gitu. Bukan ngejelekin, kita dibilang ahwal, apa itu ahwal? Enggak, itu kebanggaan. Lu dibilang paman gue, gitu. Paman dari ibu. Paman, kalau dari bapak namanya amati, kalau dari ibu namanya ahwal. Bilang yang ahwal itu yang bukan habaib, kalau meninggal kata beliau kuburin di belakangku. Kalau di belakang beliau di sebelah sini. Kuburin di apa? Kalau meninggal kuburin di belakangku, biar nanti aku kasih syafaat. Kenapa? Kalau yang habaib dia sama keluarga sendiri, bakal sudah ada yang nyelamatin dia.
Ya dikubur sini bakalan nanti kira beliau dikuburin. Kita minta walaupun kita sama meninggal nggak dikubur sini, mudah-mudahan juga tercakup sama beliau ya, disolongkan sama beliau dan syafaatnya beliau juga. Amin. Kita ziarah ke sini dimaafkan. Amin. Mudah-mudahan bisa berulang-ulang Amin. kita ziarah sini. Umur dikasih panjang, dikasih Amin. sehat walafiat. Amin. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله.